Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana penyajian data pada tabel distribusi bergolong. Di sini kami contohkan berikut data hasil UTS mata pelajaran PJOK 40 orang siswa Min Air Bangis. Pada dasarnya, untuk tabel distribusi bergolong ini datanya harusnya lebih dari 100 atau bahkan 200, sehingga data itu mudah untuk dilihat ketika disajikan ke dalam tabel distribusi bergolong. Namun karena hanya ini untuk contoh saja, maka kami contohkan banyak datanya hanya 40 orang saja. Jadi ini data hasil ujian UTS mata pelajaran PJOK. Perintah soalnya, sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi bergolong. Maka kita akan menyajikan data ini ke dalam tabel distribusi bergolong. Adapun langkah-langkah dalam penyajian data ke dalam tabel distribusi bergolong, yang pertama, urutkan data dari data terkecil hingga data terbesar. Dalam hal ini sebenarnya tidak wajib kita harus mengurutkan dari angka terkecil. Boleh saja kita mulai dari angka terbesar hingga angka terkecil. Namun untuk memudahkan saya mengurutkan angkanya, datanya dari terkecil hingga data terbesar. Yang kedua, tentukan rank. Adapun rumus rank adalah skor tertinggi dikurang skor terendah. Yang ketiga, tentukan banyak kelas, yaitu dengan cara 1 ditambah 3,3 dikali log N. Langkah yang keempat, tentukan panjang kelas. Sekarang kita akan ikuti 4 langkah ini dalam rangka menyusun atau menyajikan data ke dalam tabel distribusi bergolong. Kita lihat langkah pertama, urutkan data terlebih dahulu. Jadi data ini kebetulan sudah terurut. Namun kalau datanya dalam bentuk acak, saudara, kita harus mengurutkan data ini terlebih dahulu. Untuk menentukan urutannya, data ini tidak dilihat secara horizontal mendatar, namun dilihat ke bawah. 20, 22, 24, 26, 30, 34 sudah urut dari angka terkecil hingga data terbesar. Kemudian naik ke atas 36, 36, 37, 39, 40, 46. Jadi pengurutan seperti ini. Ini sah-sah saja. Ya, jadi boleh kita urutkan secara mendatar, namun juga boleh kita urutkan seperti ini. Sehingga datanya sudah kita urutkan dari angka terkecil sampai kepada angka terbesar. Di sini angka terkecilnya adalah 20. Sedangkan angka terbesarnya adalah 97. Di sini bisa kita ketahui dengan mengurutkan tersebut mudah kita ketahui angka terbesarnya 97 dan angka terkecilnya, data terkecilnya adalah 20. Kita masuk langkah yang kedua, yaitu menentukan rank. Rank bisa dihitung dengan cara skor tertinggi 97 dikurang skor terendah 20. 97 dikurang 20 dapatnya 77. Kemudian langkah yang ketiga, banyak kelas. Kita tentukan banyak kelas. Cara menentukan banyak kelas dengan menghitung 1 ditambah 3,3 dikali log N. Maka di sini kita hitung dulu log N menggunakan kalkulator. Log N sama dengan karena N-nya 40, maka log 40. Kalau datanya 100, maka log 100. Jadi N ini tergantung kepada berapa banyak datanya. Jadi karena datanya 40, maka log 40. Log 40 setelah dihitung, maka dapat 1,60. Kita tentukan dulu lognya dapat 1,60. Setelah itu baru kita hitung yang di dalam kurung, yaitu 3,3 dikali 1,60. Kita kalikan dulu 1,60 ini dengan 3,3, dapatnya adalah 5,28. Setelah itu baru ditambahkan dengan 1. 1 ditambah 5,28 dapatnya 6,28. Karena banyak kelas ini harus dalam bentuk bilangan bulat, tidak boleh bilangan desimal atau bilangan berkoma, maka 6,28 ini kita bulatkan. Karena 2 tidak lebih dari 5, maka 6 tidak mendapat penambahan apapun, sehingga banyak kelasnya adalah 6. Oke, itu cara menentukan banyak kelas. Langkah yang keempat kita tentukan adalah panjang kelas. Cara menentukan panjang kelas dengan rumus rank dibagi banyak kelas. Dan ranknya sudah kita dapatkan tadi, yaitu 77. Di sini bisa dilihat 77. Kita pindahkan ke sini. Sedangkan banyak kelasnya adalah 6. Maka 77 dibagi 6 dapatnya 12,83. Dan pada panjang kelas ini kita juga tidak memasukkan dalam angka desimal, harus dalam angka bulat. Sehingga 12,83 di sini dapat penambahan 12 ini karena 8 ini lebih dari 5, sehingga 12 ini dapat penambahan 1, sehingga 12 tambah 1 berubah menjadi 13.
dapat kita ketahui bahwasanya banyak kelasnya adalah 6, kemudian panjang kelasnya adalah 13. Sekarang kita akan masukkan atau kita akan buat dulu kelas intervalnya dengan memperhatikan angka terkecil 20. Maka kita mulai dengan angka 20. Di sini dijelaskan, karena skor terendah adalah 20, maka kelas interval dimulai dengan angka 20. Ini dia 20. Maka akan menghasilkan kelas interval seperti ini. 20, yang pertama 20 sampai 32. Kalau kita lihat tadi, panjang kelasnya adalah 13, maka cara menghitungnya bukan dengan 20 ditambah 13. Kalau 20 tambah 13, maka hasilnya adalah 33. Itu salah cara tersebut. Yang benar adalah 20 itu kita anggap sebagai panjang yang pertama. 20 yang pertama, kemudian yang kedua adalah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32. Di sini panjang kelasnya sudah 13 dan angkanya adalah 32. Di sini kita mulai dari angka 20. Maka 20 kita pindahkan ke sini dan 32 kita pindahkan ke sini. Jadi sekali lagi kami ingatkan, untuk menentukan kelas intervalnya dimulai dari angka terkecil 20. Kalau kita lihat panjang kelasnya harusnya 13, kalau 20 kita tambahkan 13 hasilnya 33, maka itu salah. Maka ini langkah yang benar yang kita urutkan seperti ini. Jadi di sini kita lihat 20 sampai 32 itu adalah 12. Namun karena 20 ini masuk ke dalam perhitungan, maka ini sudah dianggap panjang kelasnya adalah 13 dan ini sudah benar. Berikutnya 33 sampai 45. Selisihnya sama-sama 12 di sini. Setiap kelas interval sama, wajib sama. Di sini bisa kita lihat bahwasanya banyak kelasnya adalah 6. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini kelas interval yang kedua. Ini kelas interval yang ketiga. Ini yang keempat, kelima, dan keenam. Jadi cocok jumlahnya antara banyak kelas yang diperoleh tadi dengan yang kita tulis. Sama-sama 6. Sekarang kita akan masuk ke dalam penyebaran data ke dalam tabel distribusi bergolong. Sesuai dengan kelas interval yang kita hitung saat ini, yaitu 20 sampai 32 dan seterusnya. Kita gunakan kelas interval yang ini. Di sini bisa kita lihat kelas interval yang pertama tadi 20 sampai 32, berikutnya 33 sampai 45, sampai yang terakhir 45 sampai 97. Dan berdasarkan data tadi, kita bisa lihat untuk kelas interval 20 sampai 32 itu sebanyak 7 orang. Kita akan hitung secara manual. Lihat di sini angkanya 20 sampai 32. Maka kita akan lingkari sampai ke sini. Di sini jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini 7, maka FA-nya 7. Berikutnya 33. Maka 34 masuk ya. 33 sampai ke 45. Sampai ke sini. Ini dia. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka FA-nya 8. Begitu cara menghitung atau menentukan FA. Kita lihat yang terakhir, contoh yang terakhir, 45 sampai 97. Apakah benar jumlahnya 7? Kita lihat 45, maka 85, maka 84 tidak masuk. Ya, kita mulai dari 85, maka 86 masuk sampai 97. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cocok angkanya FA-nya adalah 7. Dan FA ini kita jumlahkan 7 tambah 8, tambah 6, tambah 5, tambah 7, tambah 7, jumlahnya adalah 40. Maka bisa dipastikan ini sudah benar karena cocok dengan N-nya atau banyak datanya 40. Berikutnya pada kolom terakhir FR, ini kita hitung persentase. Dengan cara kita hitung 7, FA yang pertama adalah 7, maka 7 dibagi 40. Di sini kita ambil FA yang pertama 7, dibagi 40, dikali 100, maka dapatnya 17,5. Kemudian 8 dibagi
dengan 40, dapatnya 0,2. 0,2 dikali 100, karena ini persentase, maka dapatnya 20. 6 dibagi 40 dikali 100 dapatnya 15%. Jadi semua caranya seperti itu. Sehingga selesai kita menghitung tabel distribusi atau kita selesai menyajikan data ke dalam tabel distribusi bergolong. Perlu dicatat kalau seandainya data yang terbesar di sini misalnya 98, ya sekarang kebetulan datanya 97. Kalau seandainya data terbesarnya adalah 98, maka bisa kita pastikan 98 tidak akan masuk ke sini. Ya, kalau seandainya data terbesarnya bukan 97, namun misalnya 98. Kalau data terbesar 98, maka perlu kita tambah satu kelas interval lagi. Ya, kita perlu tambah satu kelas interval lagi. Walaupun tadi dalam perhitungan kelas interval dapatnya 6, sekarang kebetulan pas 6. Ini pas 6 banyaknya. Kalau seandainya data terbesarnya belum masuk, maka perlu kita tambah satu kelas interval lagi. Misalnya data terbesarnya adalah 98. Ya, 98 nggak masuk di sini. Maka perlu kita tambah satu lagi kelas interval, yaitu dimulai dengan 98. Kita mulai dengan 98 sampai 110. Karena panjang kelasnya wajib sama dengan yang di atas. Begitu caranya kalau seandainya angka terbesarnya tidak masuk ke dalam kelas interval ini. Maka kita tambah satu lagi kelas interval. Begitulah cara kita menyajikan data ke dalam tabel distribusi bergolong.